Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, orang yang antum sebut-sebut itu sebenarnya sahabat ana. Dari kecil ana memang sudah tahu bahwa dia punya karomah yang dibawanya sejak dia lahir. Ana tahu, namun ana pura-pura tidak tahu. Saat ini dia bercerita kepada anak bahwa banyak yang merindukan kehadirannya. Bahkan katanya dari luar negeri mengharapkan secepatnya tentang kehadirannya. Bahkan tidak perlu membawa apapun. Sebenarnya tidak sesederhana itu, wahai saudaraku. Bukti otentik itu harus ada. Itu kata dia. Ana hanya mengulang kata dia yang ana sampaikan karena ana adalah sahabatnya. Tabut perjanjian itu harus ada. Bukti peninggalan Nabi Sulaiman itu juga harus ada. Walaupun sebenarnya harta berharga itu adalah diri dia sendiri, wahai saudaraku. Harta karun peninggalan itu adalah diri dia sendiri. Sebenarnya bukan berbentuk materi dohir itu, namun pembuktian secara nyata pasti orang akan menuntut tentang fakta itu. Dan ada satu hal yang perlu antum renungi, wahai saudaraku. Jika engkau mengharapkan dia yang harus katakanlah menduduki sesuatu di Nusantara ini, itu kata dia, apakah itu mungkin? Bukankah di negeri ini segala sesuatu harus berdasarkan partai dulu? Betul apa tidak, wahai saudaraku? Kalau dia tidak mau masuk partai, apakah bisa? Sedangkan dia selalu berdharma untuk melakukan kewajibannya sesuai perintah Tuhannya. Itu yang ana tahu tentang dirinya. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Jika yang satunya harus sesuai dengan ketentuan partai, sedang yang satunya tidak mau masuk partai karena dia tidak ambisi jabatan, apa bisa ketemu, wahai saudaraku? Caranya bagaimana? Itu yang perlu antum garis bawahi. Tidak antum semua bicara kapan dia munculnya membawa kemakmuran. Semua mengatakan demikian. Itu curhatan dia kepada ana karena dia sahabat ana dari kecil. Bahkan ana tahu bahwa di pundak dia dari kecil ada tanda warna biru berupa lambang cakra. Itu ana tahu. Ana tidak ngarang-ngarang ya. Ada yang mengatakan dia tidak bisa ditemuin. Itu karena keegoan antum saja. Sebenarnya bisa, semua orang bisa. Asalkan engkau tanggalkan keegoanmu dan keakuanmu. Itu yang ana tahu. Dia itu sudah pernah mati tatkala menjalani sesuatu perintah dari seorang guru, sehingga nafasnya hilang selama 4 hari sampai tetangganya membawa beras. Dikiranya dia sudah mati, namun denyut nadinya masih ada. Ana juga tahu karena itu adalah sahabat ana. Dalam suatu peristiwa ana menjalani sebuah tirakat tertentu.
Lalu atas kehendak Allah, sukma ana keluar dari raga, ana tinggalkan raga ana melihat di suatu tempat ada dia. Di situ ana melihat ada Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Isa, roh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana melihat ada dia di situ. Ana tidak butuh engkau percayain. Namun itulah kenyataannya yang ana lihat. Dalam raga dia, dari kecil selalu, yang raga jasad maksud ana, selalu dikawal oleh Bunda Ratu Paga Selatan. Di sebelah kanannya Ibu Ratu Kentonowungu. Di sebelah kiri selalu didampingi oleh Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi. Ana melihatnya karena sahabat ana, mungkin karena seorang sahabat dia mengizinkan untuk melihat. Kalau bukan atas izin dia, pasti ana juga tidak melihat. Dalam diri dia itu sebenarnya tidak bisa dibohongin ya saudaraku, karena di kepala selalu ada mahkota gaib yang selalu menempel di kepalanya. Namun itu tidak bisa dilihat dengan mata dohir, namun harus dilihat dengan basiroh, indra hati. Mungkin antum ada yang paham dengan kata-kata ana, ada yang berkata-kata ini pembicaraan apa, namun ana sudah mengatakan apa adanya. Mungkin semua orang berharap tentang kebangkitan Nusantara dengan harapan dialah yang memegang, karena dia akan membawa kemakmuran. Namun itu tadi, caranya bagaimana? Sedangkan segala sesuatu di negeri ini harus berdasarkan itu ketentuan partai. Jika seseorang tidak mau masuk partai, tidak akan bisa, katakanlah, mencalonkan sesuatu. Bahasa kasarnya to the point seperti itu ya saudaraku. Itu ungkapan dia yang diceritakan ke ana sampaikan kepada antum. Bukankah semua orang mengatakan selalu kapan dia muncul, kapan dia membawa kemakmuran, itu kata orang-orang. Itu curhatan dia yang ana dengarkan, seperti itu. Dia juga tahu kode peninggalan Sulaiman, peninggalan Nabi Sulaiman, dia tahu kodenya. Tak tunjukkan sama antum. 7777 3211 01001 itu kodenya. Namun antum tidak akan bisa membukanya tanpa raga dia, karena kunci itu begitu ada dia masuk ke lokasi itu akan terbuka sendiri, karena kuncinya kode itu tadi dan juga raga dia. Fahim tum? Karena sudah mengatakan apa adanya. Tergantung antum percaya atau tidak, itu adalah hak antum. Dia selama ini menyembunyikan jati dirinya, menutupi diri siapa sebenarnya dia. Mengenai cahaya dari timur, ya dia itu. Dari selatan dan barat itu hanyalah penyaksian, menyaksikan tentang bahwa dia adalah orang terpilih, seperti itu. Setelah nanti dari kutub utara datang, timur, selatan dan barat akan mengikuti. Karena yang dari timur ya dirinya sendiri. Kan anak sahabatnya, mana mungkin anak tidak tahu orang anak sahabatnya. Dia pernah dalam suatu ketika, sebenarnya tidak sekali dua kali dia bertemu Rasulullah. Dia ditemuin ruh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Sunan Hayat, artinya orang yang hidup, hatinya hidup, namun pernah menjalani kematian. Karena dia memang pernah dicabut sukmanya, diajak ke alam malakut,
oleh Nabiullah Khidir alaihissalam di depan taman surga Firdaus, yaitu tadi bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya di situ dia di baiat itu mengenai Ka'bah, itu kan kiblat manusia. Dia juga sudah pernah diajak ke Baitul Ma'mur. Yang dilihat hanyalah bangunan sebuah bangunan di langit satu yang dilingkari oleh naga berwarna hijau, melambangkan sebuah nafsu. Tatkala seseorang akan menuju makom wali Allah, mau tidak mau harus melewati nafsu tersebut. Itu dia cerita kepada Ana sampaikan kepada antum seperti itu. Akhirnya dia bertanya, bagaimana cara melewati nafsu tersebut? Dia mendapatkan amalan dari Nabiullah Khidir alaihissalam untuk membaca Bismillahi khairil asma'i was sama'i ya khayyu ya qayyum tanqilah wa bi imamul yam wa malaikatihi wa rasulihi yaqulu wa maqulu abham ya latifu ya khabiru ya sirru minasyaitani abham a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi minasyaitonir abham Allah. Itu yang dia terima dari Nabiullah Khidir alaihissalam untuk mengalahkan nafsunya. Karena sebagai manusia biasa, raganya tatkala melihat sesuatu yang elok, indah dan cantik, dia pun terpengaruh. Akhirnya karena dia adalah muridnya Nabi Khidir, sama Nabi Khidir diberi wejangan ilmu tersebut, sekarang dia sudah tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat semu. Ya saudaraku, itu yang anak tahu. Semua udah anak ceritakan yang anak tahu, tidak perlu antum ketahui, tidak perlu antum percayai. Kalau antum percaya itu ada kehendak Allah, tidak percaya juga kehendak Allah. Intinya anak sudah menceritakan kenapa dia tidak muncul, kenapa dia tidak di tahun 2021 belum ada. Seharusnya 2022 harus sudah muncul di permukaan. Semua itu tidak segampang kata-kata, wahai saudaraku. Segalanya harus ada referensi secara otentik, fakta, dan bukti yang otentik. Buktinya apa? Itu tadi. Tabut perjanjian harus ada di tangannya. Dari mana? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Tongkat Nabi Musa untuk membelah lautan harus ada di tangan dia. Tatkala peristiwa Nuh terjadi, karena alam harus didaur ulang kembali, dibersihkan yang tidak layak untuk hidup di kehidupan abad akhir zaman. Untuk menghilangkan air bah tersebut, yang menggunakan tongkat Nabi Musa. Seperti itu, ya saudaraku. Berbagai tongkat peninggalan para nabi-nabi, tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam, pusaka Tunggul Nogo punya Adisaka, tombak Kiai Pleret, semua harus ada di tangan dia. Semuanya memerlukan bukti. 7 berlian berbentuk kristal peninggalan Nabi Sulaiman harus ada di tangan dia. Tidak segampang kata-kata yang maaf itu dari luar negeri katanya mendorong-dorong dia harus segera keluar karena pergerakannya lambat. Itu kan bahasa kasarnya. Semuanya perlu bukti referensi. Tidak segampang membalik sebuah telapak tangan. Paham tuh? Bisa dipahami? Itu yang dia ceritakan ke Ana. Karena Ana sahabat karibnya dari kecil, Ana tahu. Dari kecil dia itu di dadanya sudah ada lambang Allah,
bercahaya di dadanya dari kecil. Ana tidak tahu itu yang menaruh siapa. Ana hanya melihat jantungnya ada lafaz Allah. Paru-paru kanan ada lambang lam, maknanya malaikat. Di paru-paru kiri ada lambang lam, maknanya malaikat. Itu dia, Ana tahu. Di telapak tangan kiri ada isinya juga berupa sebuah anugerah namanya bayu. Di tangan kanan pun ada isinya. Cokro manggilingan, cokro dento ada di tangan kanannya. Kalau bukan sahabatnya nggak mungkin tahu. Mungkin antum nggak percaya dengan ucapan Ana, anggap aja angin lalu. Namun Ana sudah mengatakan apa adanya. Semoga ada manfaatnya. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.